Om Swastiastu. Selamat datang di Bali Taman Sekar channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa tetap laksanakan protokol kesehatan dengan penuh disiplin ya sahabat. Sahabat sekalian, dalam video ini kami berusaha menjawab komentar yang disampaikan sahabat YouTube di kolom komentar pada video kami sebelumnya. Beberapa sahabat menanyakan kapan surat keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui diterbitkan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mohon dukungan channel kami dengan dengan menekan tulisan subscribe warna merah di bawah video ini, kemudian tekan tombol like. Ada 3 komentar yang menanyakan kapan penetapan lokasi diterbitkan. Komentar pertama disampaikan oleh Prima Prahara, komentarnya update SK Gubernur kapan turun. Komentar kedua oleh Wisma Jaya, komentarnya kapan keluar SK Penlok. Dan komentar ketiga disampaikan oleh Bali Tour. Pidato sudah lama, yang diinginkan masyarakat adalah kepastian SK Penloknya dan kelanjutan tahapannya, bukan sarung-remeng antara lanjut dan batal. Terima kasih. Sahabat sekalian, sebelum menjawab komentar itu, kami gambarkan sekilas kesan dan tanggapan masyarakat terhadap rencana proyek jalan tol ini. Dari sejumlah media sosial seperti YouTube maupun Facebook, terekam bahwa masyarakat antusias mendukung rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui ini. Namun demikian, ada 2 kelompok warga yang menyampaikan keberatan resmi tertulis kepada Pemrakarsa karena di atas lahan milik mereka yang akan dijadikan ruas jalan tol berdiri tempat suci keluarga besar berupa sanggah atau merajan dadil. 2 kelompok warga itu berasal dari Kabupaten Jembrana, tepatnya dari Desa Embang Kangin dan Penyaringan. Menjawab keberatan tersebut, konsultasi publik ulang dilaksanakan oleh pihak Pemrakarsa, melibatkan semua pihak terkait bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor Bupati Jembrana pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, 2 hari yang lalu. Media Bali Post Online memberitakan bahwa hasil akhir dari konsultasi publik ulang itu adalah kedua pihak yang keberatan itu telah menyatakan setuju lahannya dijadikan ruas jalan tol setelah melalui berbagai pertimbangan. Kembali pada penetapan lokasi pengadaan tanah. Sumber Bali Taman Sekar menyebutkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengui merupakan salah satu tahap yang sangat penting sebelum proyek fisik dikerjakan. Penetapan lokasi itu tidak bisa dilakukan begitu saja karena banyaknya pertimbangan. Ada setidaknya 3 tahap yang harus dilalui Pemrakarsa sebelum keluarnya keputusan tentang penetapan lokasi, yakni tahap sosialisasi dan pendataan awal, tahap penetapan dokumen perencanaan pengadaan tanah atau DP2T, dan tahap konsultasi publik. Dari ketiga tahap itu, tahap konsultasi publik merupakan tahap terpenting. Konsultasi publik tidak dilakukan sekali karena ada kemungkinan warga masyarakat yang tanahnya terkena proyek tidak bisa hadir pada kesempatan konsultasi publik pertama dan kedua, dan baru pada yang ketiga bisa hadir. Ada juga kemungkinan bahwa warga pada awalnya memang keberatan tanah milik atau warisan leluhurnya dijadikan jalan, sehingga perlu penjelasan dan pendekatan berulang kali. Oleh karena itu, konsultasi publik adalah tahapan yang sangat strategis, yang tidak saja dimaksudkan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat pemilik lahan, juga untuk menyiapkan masyarakat menghadapi perubahan yang akan terjadi sebagai dampak besar dan berjangka panjang atas keberadaan jalan tol pada nantinya. Pemerintah tidak akan mengeluarkan keputusan tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol jika masyarakat ada yang tidak setuju. Baru setelah masyarakat menyetujui,
pemerintah, dalam hal ini gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, mengeluarkan keputusan tentang penetapan lokasi pengadaan tanah itu. Sahabat sekalian, apakah gubernur mengeluarkan keputusan penetapan lokasi jalan tol, kemudian jalan tol langsung dikerjakan? Ternyata tidak. Masyarakat diberi waktu selama 30 hari untuk menyampaikan keberatan atas keputusan penetapan lokasi yang dikeluarkan oleh gubernur itu. Apabila dalam tempo 30 hari itu setelah keputusan diterbitkan dan diumumkan tidak ada keberatan, maka pekerjaan fisik dianggap sudah dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal ini, pemerintah Provinsi Bali belum memastikan kapan gubernur akan mengeluarkan keputusan tentang penetapan lokasi. Namun dari sejumlah sumber yang kami dapatkan, khususnya informasi di media internet, pihak pemrakarsa proyek sangat berharap keputusan penetapan lokasi sudah bisa diterbitkan oleh Gubernur Bali pada bulan Februari 2022 atau Maret 2022 ini. Dengan begitu, pengerjaan lahan atau groundbreaking bisa dimulai pada akhir kuartal pertama 2022. Jadi, bagi sahabat yang memiliki keluarga atau teman atau tetangga atau bahkan sahabat sendiri yang memiliki tanah yang terkena jalur proyek rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui ini, mesti bersabar dulu. Sebagai tambahan informasi, keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol biasanya diumumkan secara terbuka melalui unit kerja pemerintah yang menangani urusan kehumasan, yakni Dinas Komunikasi dan Informasi. Pengumuman bersifat terbuka untuk umum, dan jika belum ada pengumuman di instansi tersebut, jangan bingung-bingung ya. Jadi kita tidak harus sabar menunggu. Sahabat sekalian, untuk tambahan informasi, tol Gilimanuk Mengui akan menjadi tol kedua setelah tol Bali Mandara. Tol ini akan melintas membentang di 3 kabupaten, yaitu Jembrana, Tabanan, dan Badung. Membelah lahan tegalan, sawah, sungai, telabah, bukit, lembah, serta rumah bahkan tempat suci penduduk. Dalam keputusan mengenai penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan tol yang dikeluarkan, gubernur akan menyebutkan bahwa lahan yang ditetapkan itu berada di kabupaten kota yang dilalui dalam satu keputusan, bukan per kabupaten. Namun, pengerjaan proyek tol bisa saja dilaksanakan secara bertahap, jadi tidak sekalian secara keseluruhan. Menurut informasi, tol Gilimanuk Mengui direncanakan akan dibangun dalam 3 tahap besar. Tahap pertama yang direncanakan dibangun adalah ruas tol seksi 2, yaitu ruas tol Pekutatan Soko. Kemudian setelah itu baru dibangun ruas seksi 3, yakni Soko Mengui, dan terakhir seksi 1, yakni ruas yang menghubungkan Gilimanuk Pekutatan. Tol ruas seksi 2 Pekutatan Soko dan seksi 3 Soko Mengui dirancang khusus dengan tambahan lintasan sepeda motor di kiri dan kanan lintasan roda 4. Sedangkan seksi 1 yang menghubungkan Gilimanuk Pekutatan tidak dirancang memiliki lintasan sepeda motor. Jadi sepeda motor itu bisa melintas di sisi kiri. Untuk yang ruas ke barat di sisi selatan. Untuk jalur ruas ke timur maka di sisi utara. Jadi bukan dalam satu ini dua gini ya sahabat. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu menyaksikan video kami sampai selesai. Kami akhiri dengan para Masati. Om Santi 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 Om.